Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, dimudahkan usahanya, dilancarkan rezekinya, dan yang tanam melon semoga tanamannya subur dengan hasil maksimal. Amin. Pada video kali ini saya akan bahas bagaimana cara pupuk dasar pada lahan semi terasah untuk tanaman melon dan berapa dosis yang tepat. Karena pemupukan dasar ini sangat menentukan sekali dalam keberhasilan tanaman melon. Kenapa? Karena apabila teman-teman tanam melon dan dari awal sudah subur, maka kemungkinan besar keberhasilan adalah sangat besar sekali. Sebaliknya apabila tanaman melon dari kecil sudah kurus, kerdil, daunnya kekuningan, tidak sehat, maka kemungkinan besar untuk berhasil sangatlah kecil sekali. Jadi agar tanaman teman-teman sehat dan keberhasilan dalam budidaya melon sangat besar, maka yang perlu diperhatikan yaitu pemupukan dasar yang tepat. Pemupukan dasar salah satu kunci keberhasilan dalam tanaman melon. Bagaimana pemupukan dasar yang tepat untuk tanaman melon? Teman-teman simak video berikut ini. Untuk pemupukan dasar yang pertama kali biasanya saya pupuk yaitu pupuk kompos. Nah, untuk pupuk kompos ini bisa pakai kohe, entah itu kohe kambing, kohe sapi, kohe ayam, atau kohe yang lainnya. Nah, untuk pupuk organik ini sebenarnya nggak harus disendirikan untuk penaburannya. Ini bisa dicampur dengan pupuk kimia seperti pupuk TSP, SP36 yang kandungannya fosfat ataupun pupuk NPK. Tapi pupuk kompos ini jangan dicampur dengan pupuk ZA yang mengandung sulfur. Karena apa? Di dalam pupuk organik atau pupuk kompos ini terdapat bakteri baik atau agen hayati yang bermanfaat untuk tanah dan ini biasanya musuhnya itu sulfur atau belerang. Jadi kalau pupuk ini dicampur dengan ZA yang mengandung belerang, maka akan mengurangi jumlah dari bakteri atau agen hayati yang ada di dalam pupuk kohe atau pupuk kompos ini. Jadi untuk penaburan bisa dilakukan dengan cara ditaburkan sendiri atau dicampur dengan pupuk kimia. Dan untuk jumlahnya, kemarin saya hitung yang di sebelah sana itu ada 20 karung, yang sebelah sini 30 karung, jadi nanti totalnya 50 karung. Dan ini sudah diangkati, sebagian sudah ada di lahan yang sebelah tengah sana, dan ini masih kira-kira 10-18 karung. Cara penaburan pupuk kompos dengan pupuk kimia itu berbeda ya caranya. Kalau saya pupuk kompos ini biasanya saya taburkan pada seluruh lahan yang akan ditanami atau pada seluruh bulutannya. Jadi nanti untuk penaburannya enggak hanya di sisi sebelah yang akan ditanami saja, tapi melainkan pada seluruh bagian dari bulutan atau di tengah-tengahnya juga. Untuk tujuannya yaitu selain pupuk kompos ini bermanfaat untuk tanaman, pupuk kompos ini juga bermanfaat sekali untuk merubah tekstur tanah yang awalnya teksturnya keras, lempung, lengket, dan ini bisa menjadi gembur atau tekstur pecah. Dan dengan tekstur pecah seperti itu, maka akar biasanya akan lebih cepat menyebar, lebih cepat menyerap unsur hara juga. Jadi pada penaburan pupuk kompos ditaburkan pada seluruh bagian bulutan. Nah, untuk kohe ini yang saya pakai dari kohe kotoran sapi, dan kohe ini sudah difermentasi sudah lama ya, kurang lebih 2 bulanan, dan kohe ini sudah siap untuk ditaburkan. Jadi ini benar-benar matang.
ciri-ciri kohe yang sudah matang yaitu teksturnya lembut seperti ini, nggak lengket, terus kemudian nggak berbau. Dan untuk penaburannya seperti yang saya jelaskan tadi, ditaburkan pada seluruh bagian gulutan. Jadi ditaburkan seperti ini, taburkan secara merata pada seluruh bagian gulutan. Karena gulutan ini gulutannya ukurannya besar, jadi untuk jangkauan yang ada di sebelah tengah sana, nanti untuk penaburannya lewat parit yang sebelah sana. Jadi untuk penaburannya ini hanya sekedar pada bagian tengah sini saja. Untuk yang sebelah sana nanti lewat parit yang sana. Jadi terus seperti ini ditaburkan secara merata. Setelah penaburan pupuk organik atau pupuk kompos, sekarang saya akan tabur pupuk kimia. Dan untuk pupuk kimianya saya pakai pupuk NPK, bisa pakai Ponska, bisa pakai NPK merek yang lain. Ini saya pakai 100 kilo dengan kandungan pupuk nitrogennya 15%, fosfatnya 10% dan kalium 12%. Atau teman-teman bisa pakai NPK 1616 atau NPK yang lainnya. Selain itu saya juga pakai pupuk tinggi fosfat, dalam hal ini adalah pupuk Vertipos. Nah, ini Vertipos atau biasanya saya pakai Turima. Nah, kali ini adanya Vertipos, ya udah saya pakai Vertipos. Untuk kandungan dari pupuk Vertipos ini yaitu yang pertama fosfatnya 20%, kalsium 15%, silika 10%, sulfur 1% dan boronnya 0,5%, dan ada magnesium juga 0,5%. Nah, pupuk fosfat atau Vertipos ini saya pakai 150 kilo dan ini ada KCl 5 kilo. Dan kemarin saat penaburan pupuk organik ini masih sisa sekitar 1, 2, 3, 6 karung, dan ini akan saya campur dengan pupuk kimia. Jadi untuk pupuk organik atau pupuk kompos yang ada bakteri baik atau agen hayatinya ini boleh dicampur dengan pupuk kimia, tapi syaratnya jangan pakai pupuk yang mengandung sulfur. Jadi harus murni NPK dan fosfat atau pupuk-pupuk yang lain tanpa ada kandungan sulfur atau minimal ada sulfur yang sangat sedikit sekali, karena nanti sulfur ini akan berpengaruh terhadap kehidupan dari agen hayati atau bakteri yang ada di kandungan dari pupuk kompos ini. Oke, sekarang saya akan campur dari pupuk kimia dengan pupuk organiknya. Setelah pupuk organik dituangkan, ini kita tuangkan pupuk Vertiposnya. Ini 3 karung langsung kita tuangkan saja. Setelah pupuk Vertipos baru nanti pupuk Ponskanya. Ini setelah dituangkan semua baru nanti dicampur secara merata, setelah itu baru ditaburkan pada gulutan.
Cara penaburan pupuk kimia berbeda dengan pupuk organik ya. Kalau pupuk organik ditaburkan pada seluruh bagian dari gulutan. Seluruh bagian dari gulutan ini ditaburkan merata. Tapi kalau pupuk kimia itu berbeda cara penaburannya. Kalau pupuk kimia hanya ditaburkan pada bagian yang akan ditanami. Karena ini gulutannya lebar, gulutan semi terasa atau terasa, ini ditaburkan pada bagian yang akan ditanami. Nanti ditaburkan pada pinggir sebelah sini dan pada pinggir sebelah sini. Nanti untuk tanamannya cuma di pinggir saja ya, nanti di sini dan di sini, dan nanti untuk cabang-cabangnya akan menjalar pada bagian gulutan. Jadi untuk memaksimalkan pengambilan nutrisi atau hara dari pupuk oleh tanaman hanya ditaburkan pada bagian yang akan ditanami saja sebelah sini. Unsur hara dari pupuk kimia itu cepat sekali terserap oleh tanaman daripada pupuk organik. Jadi reaksinya sangat-sangat cepat. Jadi untuk penaburannya biar nanti penyerapannya maksimal ditaburkan pada bagian yang akan ditanami. Misalkan kalau kita taburkan pada seluruh bagian dari gulutan ini ya tidak apa-apa, tapi karena tanaman itu sendiri kalau masih kecil akarnya belum menyebar secara meluas pada semua gulutan, jadi untuk penyerapannya sedikit terlambat karena akarnya itu tadi belum memanjang atau belum menyebar pada gulutan. Tapi kalau hanya penyebarannya pada bagian pinggir itu langsung terserap oleh tanaman walaupun tanaman itu sendiri masih kecil. Nah, untuk nutrisi pada bagian gulutan selain kimia ini, jadi ada nutrisi dari pupuk organik. Sayangnya pupuk organik ini reaksinya cukup lama tapi awet. Biasanya pupuk organik ini baru terlihat reaksinya dalam hitungan bulannya. Tapi kalau pupuk kimia setelah penaburan dan tanamannya langsung ditanami, maka dalam waktu hari maupun minggu itu sudah bisa terlihat reaksinya pada tanaman. Jadi untuk memaksimalkan penyerapan hara pada tanaman, maka penaburan pupuk kimia dengan pupuk organik harus dilakukan secara tepat. Setelah semua pupuk tercampur, kita masukkan ke dalam karung seperti ini dan nanti dia diangkati ke bagian-bagian yang akan ditaburi pupuk. Cara penaburannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pada pinggir gulutan. Seperti ini caranya. Taburkan merata pada pinggir gulutannya saja. Setelah dilakukan pemupukan pupuk dasar dengan pupuk kimia dan pupuk organik atau pupuk kompos, yang saya lakukan selanjutnya yaitu penyemprotan herbisida dengan herbisida sistemik. Nah, untuk herbisidanya pokoknya teman-teman pakai yang warna kuning seperti ini. Jadi herbisida warna kuning sistemik ini dia akan mematikan gulma secara pelan-pelan, tapi nanti matinya pada seluruh bagian tanaman. Jadi ini nanti minimal 2 minggu baru terlihat mati dan 1 bulan benar-benar akan mati pada seluruh bagian tanaman. Nah, untuk dosisnya biasanya saya pakai 100 sampai 150 ml per tangki dengan kapasitas 16 liter air.
kemarin sudah saya lakukan penyemprotan gulma pada bagian-bagian yang sudah muncul gulma, terutama pada pinggiran parit. Dan sekarang ini saya akan lakukan penyemprotan lagi, tapi beda ya. Kalau kemarin pakai herbisida, kalau kali ini saya pakai bioaktivator. Dalam hal ini saya pakai M21. Bioaktivator selain M21 ada E4 warna kuning. Nah, ini biasanya saya juga gunakan itu, tapi kali ini saya akan pakai M21 karena ternyata M21 ini kandungannya jauh lebih banyak daripada E4, tapi harganya ini jelas lebih mahal. Dan untuk penyemprotan bioaktivator ini atau dekomposer ini lebih baik diaktifkan dulu bakterinya, karena di dalam kandungan satu botol bioaktivator atau dekomposer ini bakterinya masih tidur, jadi perlu diaktifkan terlebih dahulu. Dan kemarin saya sudah aktifkan bioaktivatornya dengan cara berikut ini. Cara aktivasi dekomposer ini mudah ya, cukup dua bahan saja. Yang pertama kita siapkan air gula. Nah, ini air gulanya bisa pakai air gula merah, gula putih atau gula pasir, gula aren maupun gula yang lainnya, dan ini saya encerkan 1 liter air. Kemudian bahan yang kedua yaitu karbohidrat. Karbohidratnya bisa pakai nasi, kentang, jagung maupun makanan yang lainnya yang mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat ini fungsinya untuk makanan bagi bakteri yang akan diaktifasi. Dari kedua bahan ini kita masukkan ke dalam wadah ya, bisa wadahnya bisa pakai ember, bak, jerigen maupun tempat air yang lainnya. Nah, kali ini saya pakai jerigen dengan kapasitas 30 liter air. Kemudian kita masukkan dari bahan-bahan tadi ke dalam jerigennya. Setelah itu kita tunggu selama 5 hari agar bakterinya aktif dan jumlahnya berlipat ganda. Setelah 5 hari baru kita semprotkan pada lahan. Nah, untuk dosisnya saya pakai 1 liter larutan dari dalam jerigen ini untuk 1 liter tangki dengan kapasitas 16 liter air. Untuk cara penyemprotannya seperti ini ya teman-teman, jadi disemprotkan merata pada seluruh bagian dari gulutan agar nanti bakterinya juga menyebar merata pada seluruh bagian dari gulutan. Nah, setiap kali saya olah lahan pasti saya lakukan penyemprotan dengan dekomposer seperti ini karena manfaatnya banyak sekali ya teman-teman. Salah satunya untuk mencegah layu bakteri maupun layu fusarium. Selain itu juga bisa untuk memperbaiki struktur tanah, memperbaiki sifat kimia, fisik, biologi dari tanah, dan untuk menambah kesuburan daripada tanah. Ini proses pemupukan dasar yang terakhir. Untuk pemupukan dasar yang terakhir ini saya pakai pupuk dolomit ya. Nah, di belakang saya ini pupuk dolomitnya sudah disebar di beberapa titik yang akan ditaburi. Dan untuk pupuk dolomit ini jumlahnya tidak sebanyak pupuk kompos. Kemarin kalau pupuk kompos atau pupuk kohe sebanyak 50 karung, kalau dolomit ini cukup 10 karung saja. Kenapa pemupukan dasar berbeda-beda antara pupuk kompos, pupuk kimia dengan pupuk dolomit? Teman-teman simak video berikut ini. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu pemakaian pupuk kompos. Untuk pupuk kompos itu kalau musimnya hujan dengan musim kemarau itu berbeda cara pemakaiannya. Kalau musim kemarau seperti saat ini, saya pakai pupuk komposnya jauh lebih banyak daripada musim hujan. Tadi saya sudah jelaskan kalau di lahan saya ini sekitar 2.500 meter persegi, saya pakainya 50 karung pupuk kohe atau pupuk komposnya. Kalau musim hujan saya sedikit kurangi, karena apa? Pada musim hujan ini dengan curah hujan yang tinggi, dengan ketersediaan air yang banyak, maka pupuk kompos ini harus dikurangi karena daya simpan air pada pupuk kompos ini sangat bagus. Jadi untuk menjaga kelembapan, untuk menjaga air tetap stabil pada lahan, maka kurangi pemakaian pupuk kompos. Sebaliknya pada musim kemarau pada saat ini dengan jumlah air yang sedikit, maka pemakaian pupuk kompos harus diperbanyak karena
Ya seperti saya bilang tadi, pupuk kompos ini memiliki kelebihan yaitu daya simpan airnya yang baik. Dengan ketersediaan air yang terbatas, untuk memaksimalkan simpanan air di dalam gulutan atau di dalam lahan ini lebih baik, maka perbanyak pupuk kompos pada musim kemarau. Sedangkan untuk pemakaian pupuk kimia, saya biasanya pukul rata ya, dari musim kemarau entah musim hujan saya pukul rata. Untuk pemakaian pupuk kimia pada musim kemarau maupun hujan itu sama. Kalau pakai NPK subsidi biasanya saya pakai Ponska, dalam hal ini saya pakainya 50 kilo sampai 100 kilo untuk 1000 meter perseginya. Dan kalau pakai pupuk NPK yang non subsidi dengan harga yang sangat mahal, biasanya saya pakai 5 sampai 10 kilo per 1000 meter persegi. Sedangkan untuk pupuk fosfat bisa pakai SP36, bisa pakai Turima atau Vertipos. Biasanya saya pakainya 50 sampai 100 kilo per 1000 meter perseginya. Dan untuk KCL biasanya saya pakai 5 sampai 10 kilo untuk 1000 meter perseginya. Jadi itu saya main pukul rata saja, karena dengan rumus itu saya sering kali tanam melon alhamdulillah tanamannya mesti subur, dan itu menurut saya sudah lebih dari cukup. Jadi untuk pemupukan kimia seperti itu teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi lingkungan teman-teman, kondisi kesuburan tanah dari lahan teman-teman, dan disesuaikan dengan kondisi cuaca pada saat tanam. Dan pupuk yang terakhir yaitu pupuk dolomit. Teman-teman kalau mau pupuk dolomit harus diperhatikan dua hal ya. Yang pertama yaitu pH tanah. Jadi untuk teman-teman harus punya pH meter ya. pH meter ini dijual di toko online banyak sekali dan murah kok. Jadi teman-teman harus punya itu untuk cek pH daripada tanah, keasaman daripada tanah. Dan untuk cara ceknya biasanya kalau saya ambil 10 titik sampel di tanah, 10 titik di lokasi yang berbeda-beda, kemudian saya bagi rata-rata dan ketemulah hasil tersebut. Dan kemarin alhamdulillah saya cek pH tanah ini cenderung basah. Kemarin nggak salah nilainya sekitar 7,9 atau hampir 8 ya. Jadi untuk pH tanah yang basah seperti yang saya bilang tadi, lebih baik pakai pupuk kompos atau pupuk kohe yang sangat banyak untuk mengembalikan atau menetralkan pH daripada tanah. Itu yang pertama, teman-teman harus perhatikan pH tanah. Kenapa pH tanah? Jadi untuk pH tanah, teman-teman harus cek lebih dahulu. Apabila nilainya asam atau kurang dari 6, maka teman-teman harus perbanyak pupuk dolomitnya. Nah itu kalau nilainya 6 atau kurang dari 6. Kalau nilainya netral, pH-nya netral, misalkan 6,5 sampai 7, maka teman-teman harus pemakaian pupuk dolomit dengan pupuk organik atau pupuk kompos sama rata 1:1. Misalkan pupuk komposnya 10, maka pupuk dolomitnya juga 10 karung, seperti itu. Kalau pH dari lahan teman-teman itu basah atau nilainya lebih dari 7, maka yang diperbanyak pupuk kohe atau pupuk komposnya untuk mengembalikan pH daripada tanah agar netral. Kenetralan pH pada tanah ini sangat penting ya, karena nanti apabila lahan terlalu asam maupun basah, maka ada unsur hara tertentu yang kurang maksimal penyerapannya pada tanaman. Jadi wajib untuk menetralkan pH saat sebelum lahan ditanami. Yang kedua yang perlu diperhatikan dalam pemupukan dolomit yaitu musim saat penanaman. Untuk musim kemarau dengan musim hujan itu berbeda cara penaburan atau pemakaian pupuk dolomitnya ya. Kalau musim kemarau pada saat ini, biasanya saya kurangi pupuk dolomitnya, karena biasanya curah hujan yang sangat rendah, bahkan nggak ada hujan sama sekali, dengan air juga terbatas, maka pemakaian pupuk dolomit bisa dikurangi. Dan untuk musim hujan itu biasanya saya perbanyak pupuk dolomitnya, walaupun saya sedikit kurang memperhatikan pH. Karena apa? Pada musim hujan biasanya dengan curah hujan yang sangat tinggi dan air cenderung tergenang pada lahan, maka kemungkinan untuk turunnya pH ataupun dropnya pH itu sangat besar. Jadi untuk musim hujan biasanya saya perbanyak
pupuk dolomitnya. Walaupun biasanya kalaupun pH asam, pH basa maupun netral, tetap saya perbanyak pupuk dolomitnya. Karena yang sudah saya bilang tadi, kecenderungan pH turun pada musim hujan itu sangat besar. Nah, seperti ini lahan yang sudah dipupuk pakai pupuk dolomit. Nah, ini saya taburkan hanya pada bagian pinggir saja, karena tadi dengan luas lahan 2000 meter persegi dengan pupuk dolomit hanya berjumlah 10 saja, maka pemakaian pupuk dolomit harus efektif. Kalau kita sebarkan pada seluruh bagian lahan, seluruhnya, bahkan yang di tengah juga ditaburkan, maka 10 karung jelas tidak akan cukup. Maka agar 10 karung itu cukup, maka penaburannya harus efektif, yaitu pada bagian yang akan ditanami, dalam hal ini ada pada pinggir dari gulutannya saja. Nah, untuk teman-teman, kenapa saya pakai pupuk dolomit ini, padahal tadi saya sudah jelaskan pH tanah daripada lahan saya ini nilainya 7,8 atau basah. Kenapa saya tetap pakai, atau kenapa enggak pakai pupuk kompos saja? Ya, yang pertama karena manfaat dari pupuk dolomit itu sendiri. Manfaat dari pupuk dolomit, kandungan Ca atau kalsium dan Mg atau magnesium itu bermanfaat sekali untuk tanaman. Selain untuk meningkatkan pH tanah, pupuk dolomit ini bisa memacu pertumbuhan pada tanaman. Selain itu juga bisa meningkatkan produksivitas dari tanaman, dan selain itu juga mencegah terjadinya penyakit, dalam hal ini jamur maupun bakteri. Jadi apabila teman-teman sering mengalami tanam kemudian tanamannya sering terkena layu, sering terkena busuk pangkal, busuk batang ataupun jamur, maka solusi yang bisa dilakukan yaitu dengan penaburan pupuk dolomit seperti saat ini. Kalaupun teman-teman nggak pakai pupuk dolomit, misalkan pada musim kemarau ini hanya pupuk kompos saja, ya enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Nanti untuk kandungan kalsium dan magnesiumnya bisa diganti dengan pupuk semprot atau pupuk kocor pada saat tanam. Dan untuk manfaat selain yang saya sebutkan tadi, manfaat pupuk dolomit ini bisa juga untuk membantu mikroorganisme agar bekerja lebih baik, dalam hal ini untuk menguraikan sisa-sisa organik pada lahan. Selain itu juga untuk mengembalikan struktur yang ideal bagi tanah, sehingga nanti untuk membantu pertumbuhan akar pada tanah, sehingga akar akan memaksimalkan penyerapan unsur hara di dalam lahan. Akhirnya selesai juga tahapan atau proses pemupukan dasar pada lahan. Nah, ini karena pupuknya masih di atas, entah itu pupuk kohe, pupuk kimia ataupun dolomitnya ini masih di atas daripada tanah. Jadi yang perlu dilakukan ada dua cara. Yang pertama, kita rotari atau dibajak mini atau pakai kultivator agar nanti tanahnya teraduk sehingga pupuk yang ada di atas tanah ini masuk ke dalam tanah atau tercampur merata pada tanah. Atau cara yang kedua yaitu dengan cara disiram. Jadi nanti disiram pupuk yang ada di atas ini, entah itu kohe, kimia ataupun dolomitnya, kalau disiram akan masuk ke celah-celah dari bongkahan tanah ini. Jadi ada dua cara, dan insya Allah saya pilih cara yang kedua yaitu dengan cara disiram saja. Kenapa? Karena ini tanahnya sudah sangat kering sekali. Jadi tinggal siram dan insya Allah akan masuk ke celah-celah daripada bongkahan tanah ini. Oke teman-teman, sekian video kali ini tentang pemupukan dasar pada lahan semi terasah ataupun terasah pada tanaman melon. Alhamdulillah sudah selesai, dan insya Allah di video berikutnya saya akan bahas bagaimana cara pemasangan plastik mulsa pada gulutan semi terasah ataupun terasah, berapa jarak yang ideal pada lubang dengan sistem tanam semi terasah seperti ini agar nantinya bisa dibuahkan 3, 4, 5 bahkan bisa lebih dari itu. Oke teman-teman, tonton terus videonya hanya di channel David Eka Saputra. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like dan komen apabila ada pertanyaan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.